kita meneruskan perjalanan kita dan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Sekarang kita di pasal 17. Seluruh pasal 17 adalah doa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam video ini kita hanya mempelajari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-5. Ya, sejak abad ke-17, doa ini disebut doa Tuhan Yesus sebagai imam besar. Juga dapat disebut doa penyerahan. Juga dapat disebut doa kemenangan. Morris mencatat bahawa suasana kemenangan cukup nyata di dalam doa ini. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan memenangkan suatu kemenangan atas dunia karena Dia menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Ya, pasal ini sungguh merupakan doa Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada unsur pengajaran di dalamnya. Misalnya nyata di dalam ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, Tuhan Yesus juga berdoa di dalam Injil Yohanes pasal 11, dan di situ juga ada unsur pengajaran. Dia berdoa di kuburan Lazarus, "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Yohanes di dalam Injil Yohanes hanya mencatat 3 doa dari Tuhan Yesus Kristus. Selain doa ini, pasal 17, Injil Yohanes juga mencatat doa Tuhan Yesus di kuburan Lazarus, itu pasal 11 ayat 41 dan 42, dan doa tanggapan Tuhan Yesus pada waktu beberapa orang Yunani minta melihat Dia. Itu pasal 12 ayat 27 dan 28. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani tidak dicatat di dalam Injil Yohanes. Tetapi doa ini di Yohanes pasal 17, ya ada hubungan dengan doa Getsemani. Kedua doa itu ya saling mengisi. Di dalam Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus lebih terfokus pada karya Tuhan Yesus menggenapi, menyelesaikan, melakukan perintah Bapa dan keadaan para muridnya. Doa ini, pasal 17, dapat dibagi 3 bagian. Bagian pertama, doa Tuhan Yesus bagi dirinya sendiri, ayat 1-5. Bagian kedua, doa Tuhan Yesus untuk ke-11 murid itu, ayat 6-19. Dan 3, doa Tuhan Yesus Kristus bagi semua orang, setiap orang yang akan percaya kepadanya. Itu ayat 20-26. Ya, jadi video ini doa Tuhan Yesus Kristus untuk dirinya, doa Tuhan Yesus supaya dipermuliakan. Pasal 17 ayat 1-5. Pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba jamnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Seruan telah tiba jamnya. Saya memberi terjemahkan jamnya karena kata hora dipakai di sini. Hora berarti jam. Seruan ini telah tiba jamnya mengingatkan kita bahwa ya, salib Tuhan Yesus Kristus dikemukakan secara langsung atau tidak langsung sepanjang Injil Yohanes. Jam ini dan akibatnya disebut di dalam banyak ayat. Saya menyebut ayat-ayat itu. Pasal 2 ayat 4. Pasal 4 ayat 21 dan ayat 23. Pasal 5 ayat 25. Pasal 7 ayat 30. Pasal 8 ayat 20. Pasal 12 ayat 23 dan ayat 27. Pasal 13 ayat 1 dan pasal 16 ayat 32. Sebenarnya antara semua ayat itu dikatakan jelas jamnya belum tiba di dalam
pasal 2 ayat 4, pasal 7 ayat 30, pasal 8 ayat 20. Ya, belum tiba. Tetapi sebaliknya, telah tiba jamnya. Telah tiba jamnya di dalam pasal 12 ayat 23, pasal 13 ayat 1, pasal 16 ayat 32, dan ini pasal 17 ayat 1. Jamnya tiba. Jadi mulai pasal 12 ayat 23, berita itu berubah. Jamnya telah tiba. Sebelumnya jamnya belum tiba. Itu perubahan yang cukup menonjol. Pemakaian tense perfect dengan kata telah tiba, Yunaninya eleluthen, dari kata kerja erkomai, tiba, datang. Ya, mengingatkan kita, pemakaian tense perfect mengingatkan kita bahwa ini sesuatu yang telah jadi dan ada akibat yang berlangsung. Dalam kasus ini, ya sebenarnya belum jadi, dibicarakan seolah-olah sudah terjadi dan tense perfect dipakai. Dapat diamati bahwa ada kemenduaan di sini, ini bersifat ambigu. Apakah jamnya telah tiba untuk kenaikan pada sebelah kanan Allah Bapa yang mulia di surga? Atau apakah jamnya telah tiba untuk supaya dia disalibkan? Ambigu. Salib Tuhan Yesus mendekat, maka dari sudut pandangan kita masa kini, kita melihat, kita tahu bahwa dia berdoa menyatakan kerelaannya untuk disalibkan. Dia mau menyelesaikan, menunaskan. Dia mau supaya pekerjaan yang diberikan kepada dia dari Allah Bapa tuntas. Tuhan Yesus berdoa, permuliakanlah anakmu. Di salib yang mempermalukan menurut pandangan manusia, Tuhan Yesus akan disalibkan. Karena bagaimana mungkin? Mana mungkin? Salib itu mempermalukan, bukan mempermuliakan menurut pandangan manusia. Tetapi menurut pandangan Tuhan Yesus, dia dipermuliakan di salib. Bagaimana? Karena di situ, di salib itu, dia menyatakan kerendah hatiannya, dia mengutamakan kepentingan orang lain. Kasih karunia-Nya dinyatakan. Dan juga kasih Tuhan Yesus bagi manusia. Juga dinyatakan ketaatan Tuhan Yesus pada kehendak Allah Bapa. Tuhan Yesus juga berdoa supaya anakmu mempermuliakan engkau. Pada waktu nanti Tuhan Yesus dipermuliakan, yaitu pada waktu dia disalibkan, di salib yang menurut pandangan manusia mempermalukan, dia mempermuliakan Allah Bapa karena melalui salibnya manusia dapat mengetahui mengenai Allah Bapa. Ya, pada waktu orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit dari kuburan, mereka diperkenalkan pada Allah Bapa sehingga dia juga dapat dipermuliakan. Allah Bapa juga dipermuliakan melalui salib Tuhan Yesus Kristus karena di salib itu, di situ, sikap Allah terhadap dosa dan keadilan Allah dan hikmat Allah dan kasih Allah semuanya dinyatakan. Tetapi cara yang utama di mana Tuhan Yesus mempermuliakan Allah Bapa diceritakan di dalam ayat yang berikut. Pasal 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Tuhan Yesus akan mempermuliakan Allah Bapa dengan memberi hidup kekal kepada setiap orang yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Kita yang membaca Injil Yohanes, kita tahu bahwa ia akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka dengan disalibkan. Disalibkan menjadi korban yang sempurna dan korban yang
akhir dan korban yang utama mati di tempat kita, mati bagi kita, jika kita percaya kepadanya. Tetapi salibnya belum diceritakan dengan jelas. Menurut ungkapan semua yang telah engkau berikan kepadanya, kita dapat melihat bahwa Allah Bapa memilih individu-individu untuk supaya mereka selamat secara kekal. Dan dengan suatu arti, dia memberikan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan ini, mereka yang diberikan kepadaku, dipakai 8 kali di dalam Injil Yohanes. Ini suatu tema yang cukup penting. Ada 7 ayat, di dalam 7 ayat, ungkapan ini dipakai, di 7 ayat, tapi ungkapan dipakai 8 kali. Karena ini suatu tema yang begitu penting, ya, saya mau membacakan ayat-ayat itu. Sabarlah. Yohanes pasal 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes pasal 10 ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pasal 17 ayat 6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Yohanes pasal 17 ayat 9, Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 12 ada masalah naskah. Saya membaca ragam bacaan yang saya anggap asli dan benar. Selama aku bersama mereka di dalam dunia, aku memelihara mereka dalam namaku. Mereka yang telah kau berikan kepadaku, aku telah menjaga, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yohanes pasal 17 ayat 24, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Dan terakhir, Yohanes pasal 18 ayat 9. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau berikan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Maka jelaslah bahwa ungkapan ini, mereka yang kau berikan kepadaku, ungkapan ini adalah ungkapan yang penting di dalam Injil Yohanes. Ini sepertinya menjadi cara yang favorit bagi Tuhan Yesus untuk menceritakan orang selamat, orang percaya. Ya, ini suatu konsep penting di dalam Injil Yohanes. Kita tidak memilih diri kita untuk menjadi selamat. Bahkan Tuhan Yesus Kristus tidak memilih kita. Tugas memilih siapa-siapa yang akan diberikan hidup kekal itu merupakan karya Allah Bapa. Ya, jadi permohonan Tuhan Yesus Kristus supaya Allah Bapa mempermuliakan dia diserahkan kepada Allah Bapa berdasarkan rencana Allah Bapa. Rencana Allah Bapa yang ditentukan sebelum dunia diciptakan. Ya, boleh dikatakan seolah-olah Tuhan Yesus berkata, penuhilah rencana agungmu. Kiranya aku disalibkan dan aku boleh bangkit dari kuburan. Allah Bapa memberi kuasa atas segala yang hidup. Ungkapan ini, segala yang hidup,
Yunaninya pases sarkos. Ini mencerminkan suatu ungkapan yang sering dipakai di dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani, kol basar. Kol basar. Harfiahnya, kol, semua, basar, daging. Ungkapan ini sering muncul di dalam Perjanjian Lama. Tetapi oleh karena terjemahan baru menerjemahkan kol basar ini dengan beberapa terjemahan, misalnya semua manusia, segala makhluk, segala yang hidup, maka tidak nyata bahwa ungkapan kol basar, semua daging, begitu sering dipakai di dalam Perjanjian Lama. Di dalam kitab Kejadian, saya sebut beberapa ayat yang memakai ungkapan kol basar, semua manusia itu. Kejadian pasal 6 ayat 12, dan ayat 13, dan ayat 17, dan ayat 19. Kejadian pasal 7 ayat 15, 16, dan 21. Kejadian pasal 8 ayat 17, pasal 9 ayat 11, 15, 16, dan 17. Semuanya dalam bahasa Ibrani memakai ungkapan kol basar dan diterjemahkan dengan ungkapan seperti semua manusia, segala makhluk, segala yang hidup. Ya, kuasa yang diberikan dari Allah Bapa itu menjadi dasar dari amanat agung yang disebut di dalam Injil Matius pasal 28 mulai ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, ya, di surga dan di bumi. Walaupun kuasa atas segala yang hidup telah diberikan kepada anak, hanya semua yang telah kau berikan kepadanya, ya hanya mereka yang menerima hidup yang kekal. Pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tadi dalam ayat yang sebelumnya dia menyebut hidup kekal, di sini dia menceritakan inti dari hidup kekal itu. Seolah-olah Tuhan Yesus berdoa, muliakanlah aku dan muliakanlah dirimu. Engkau akan dipermuliakan setiap kali orang jadi percaya, karena dengan percaya mereka mulai memahami kemuliaan dan keagungan kemuliaan-Mu. Mereka akan mulai mengenal Engkau. Intisari dari hidup kekal itu bukan status atau suatu mutu yang dapat diraih oleh manusia. Intisari dari hidup kekal adalah suatu hubungan pribadi antara manusia dan Allah. Mengenal Allah itu bukan jalan pada hidup kekal. Mengenal Allah, hubungan itu adalah hidup kekal. Beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama menceritakan mengenai mengenal Allah. Misalnya, 1 Tawarik pasal 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Amsal pasal 3 ayat 6, Ibraninya berkata, kenallah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Memang terjemahan baru berkata, akuilah dia dalam segala lakumu. Tetapi Ibraninya, kenallah dia. Kenallah dia. Kita juga melihat Yeremia pasal 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Tuhan Yesus berkata bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah Bapa dan juga mengenal yang diutus, Yesus Kristus. Ya, oleh karena kita semua telah membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 yang berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan
karena kita menerima ajaran Trinitas, maka kita tidak heran membaca bahwa inti dari hidup kekal adalah mengenal Allah Bapa dan juga mengenal Yesus Kristus. Tetapi sebaiknya kita mengamati bahwa Tuhan Yesus berkata, dia diutus oleh Allah Bapa. Walaupun dia sama statusnya dengan Allah Bapa, anak dapat taat pada Allah Bapa. Kerendah hatian yang dinyatakan di situ luar biasa. Ada keajaiban di dalam hubungan Trinitas itu. Ya, sepanjang Injil Yohanes, nama Yesus Kristus hanya dipakai di dalam ayat ini dan pasal 1 ayat 17. Pasal 17 ayat 4, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Di dalam ayat 1, supaya anakmu mempermuliakan engkau, kemuliaan itu belum jadi. Tetapi di sini, di dalam ayat 4, dia berkata dia telah mempermuliakan Allah Bapa. Dia berdoa seolah-olah dia sudah mentaati kehendak Allah sampai ke salib. Walaupun salib itu sebenarnya belum terjadi. Dia berbicara seolah-olah sudah disalibkan. Dia dapat mengatakan demikian karena penyaliban Tuhan Yesus Kristus adalah pasti. Tuhan Yesus mempermuliakan Allah Bapa dengan menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Akhirnya, kita melihat dengan sangat jelas bahwa kemuliaan yang didoakan di sini oleh Tuhan adalah kemuliaan salib. Secara khusus, jalan itu, tugas itu diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat mempermuliakan Allah Bapa dengan cara itu, disalibkan sebagai korban terakhir dan utama. Tetapi pada umumnya, setiap orang percaya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk dilakukan demi kemuliaan Allah Bapa. Jika kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya mengutip dari Efesus pasal 2 ayat 10. Maka kita juga mempermuliakan Allah Bapa. Kiranya perbuatan dan kelakuan kita menyatakan kepada dunia, dia layak. Ya, kita dapat melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, bagaimana kata Tuhan Yesus Kristus mengenai masa depan Petrus berbeda dari kata Tuhan Yesus Kristus mengenai masa depan Yohanes. Berbeda. Ada tugas diberikan kepada Petrus, ada tugas diberikan kepada Yohanes. Berbeda. Dan kita melihat catatan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Rasul Paulus sadar bahwa ada pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus Kristus kepadanya. Tetapi kepada kita masing-masing juga ada pelayanan ditugaskan. Sesuai surat Efesus pasal 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkata bahwa dia menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Allah Bapa. Sebenarnya, Rasul Paulus juga mengatakan sesuatu yang mirip ini. Di dalam 2 Timotius pasal 4, saya membaca ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersediakan bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang
merindukan kedatangannya. Yohanes pasal 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, di dalam ayat ini ada peralihan. Sebelumnya, kemuliaan yang didoakan adalah kemuliaan salib. Tetapi di dalam ayat ini, kemuliaan yang didoakan adalah kemuliaan surgawi. Kemuliaan yang dia nikmati sebelum dia menjelma menjadi manusia. Tetapi kemuliaan ini jangan dipisahkan dari kemuliaan yang didoakan di dalam ayat 1. Kemuliaan salib. Tuhan Yesus layak dipermuliakan karena dia taat. Kita mengingat surat Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Juga ayat ini, Yohanes pasal 17 ayat 5, sangat mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus berada sebelum dia menjelma menjadi manusia. Dan ayat ini juga sangat mendukung keilahian penuh dari Tuhan Yesus Kristus. Jika keilahiannya bukan keilahian yang penuh, mana mungkin dia dapat mengambil bagian dari kemuliaan Allah Bapa. Ya, pasti kita tidak di situ di surga waktu Tuhan Yesus Kristus di situ sebelum dia menjelma menjadi manusia. Kita tidak mengalami apa-apa dari kemuliaan yang Allah Bapa punya sebelum dunia diciptakan. Walaupun demikian, cukup banyak ayat di dalam Perjanjian Baru mendorong kita dan mengangkat kita bahwa kita orang percaya seperti Tuhan dapat taat, dengan demikian menerima imbalan yang indah pada hari itu. Dan sebaiknya kita melihat kembali 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8 dikutip tadi. Boleh juga dibaca janji-janji pada orang yang menang di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Ya, sebagai ringkasan, di dalam bagian pertama ini dari doa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berdoa lebih mengenai dirinya sendiri dan mengenai hubungannya dengan Allah Bapa. Ia berdoa supaya Bapa mempermuliakan dia. Namun, sifat kemuliaan yang ia minta semula bersifat ambigu. Tetapi tiba di ayat 4 kita memahami bahwa Tuhan dipermuliakan karena dia melaksanakan tugas yang Bapa tugaskan kepadanya, yaitu menjadi anak domba Allah yang mengangkat dosa manusia. Ada kemuliaan di salib Tuhan Yesus, karena salib adalah penyelesaian dan penyempurnaan dari tugas yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Dan di ayat 5, ayat yang terakhir dalam bagian ini, ada peralihan. Ia berdoa dan minta supaya berada dalam kemuliaan yang kekal bersama Bapa di surga. Apa mungkin di dalam hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak berarti dibandingkan dengan kemuliaan salib, kita juga dapat meneladani kerendah hatian yang ilahi itu? Mungkin kita dapat menjadi sedikit seperti dia, dengan mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan orang lain anggap terlalu rendah, terlalu hina.